lanjutkan ke masalah holistik terkait dengan pusaka. Jadi pusaka itu memiliki karakteristik kimiawi yang luar biasa yang tidak sembarangan orang bisa memegangnya. Tentu saja yang memiliki chemistry yang sesuai. Dan pusaka akan bekerja tentu saja kalau ada digunakannya pusaka itu melalui apa yang disebut dengan laku atau amalan. Nah, amalan-amalan tertentu tentu saja karena itu disusun untuk sebuah perjuangan, tentu saja adalah amalan-amalan yang mendukung bagaimana kita menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Nah, oleh karena itu lakunya juga harus laku yang sesuai itu. Laku sesuai itu yakni kita harus melakukan misalnya doa-doa yang khusus, amalan-amalan khusus, doa-doa khusus yang menuju kemenangan, yang menuju ke surga, itu yang disebut thoriqoh. Thorik itu jalan, thoriqoh itu jalan ke surga dengan amalan-amalan tertentu. Saya sudah sering mencontohkan adalah bagaimana Bilal itu melakukan amalan surga dengan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Muti'ah mengamalkan jalan surga dengan cara yakni setia, manut pada istri, pada suami, sehingga Siti Fatimah datang pun tidak dibukakan karena belum mendapatkan izin suami. Dahsyat. Bahkan ada sahabat-sahabat yang sampai diintip oleh sahabat lain karena dikatakan ini ahli surga. Ternyata bukan mengamalkan apa-apa, hanya menjaga hati untuk tidak iri, tidak dengki. Nah, itu yang harus dilakukan. Oleh karena itu hal-hal semacam itu jalan surga yang biasanya menempel dengan pusaka dan sebagainya sebetulnya adalah jalan-jalan surga yang terkait dengan itu, yakni misalnya doa khusus, amalan yang memang dilakukan. Tidak semua orang memiliki amalan tertentu, ya kan? Oleh karena itu menjudge amalan ini bid'ah atau apa karena tidak dilakukan oleh Rasul, ini sungguh-sungguh pemikiran yang menyimpulkan. Karena kalau kita lihat sejarah munculnya doa-doa khusus dan sebagainya memang dalam kondisi khusus, ya. Dan kondisi khusus bisa saja menimpa kita, dan saat itulah kita panjatkan doa-doa khusus. Nah, kalau doa-doa yang ada memang ada, tapi kan orang kadang-kadang ketika menghadapi itu harus berhadapan dengan situasi dan mungkin waktu yang sangat cepat. Nah, oleh karena itu misalnya ya, saya sering contohkan bagaimana Imam Ja'far As-Shadiq, buyut Rasulullah itu melakukan bagaimana perlawanan dengan kondisi waktu itu dengan sholawat asyil, atau dengan misalnya yang lainnya, yaitu itu bisa dengan hal-hal lain. Nah, yang inti adalah bahwa ketika kita melakukan satu ibadah itu memang harus dihukum dengan hukuman ibadah, ya. Jadi ubudiyah khos, ya, ubudiyah yang khos. Tetapi kalau hal yang lain tentu saja harus dihukum atau ditetapkan hukumnya dengan cara-cara lain, tidak semuanya dengan ibadah khos, sehingga lahir bid'ah dan sebagainya. Itu sangat-sangat bisa menyudutkan para pendahulu kita yang sudah mencoba untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Ini hal-hal yang semacam itu, ya. Jadi kembali pada apa yang disebut sebagai pusaka cokro dari dari Pangeran Diponegoro, tongkat komando dari Pangeran Diponegoro, itu tentu saja memiliki karakteristik chemistry yang tersendiri yang tidak sembarangan orang bisa
pas dengan chemistry-nya sehingga tidak bisa memegang dan sebagainya. Itu wajar saja karena itu kaitannya dengan masalah struktur dari kimiawi itu ya. Nah, itu kalau orang-orang kimia tahu ya bagaimana satu logam akan bisa tolak menolak atau saling saling tarik menarik, adhesi atau kohesi atau yang lainnya terkandung karakteristik logam masing-masing. Itu adalah takdir masing-masing. Dalam Al-Quran dikatakan wasyamsi tajri limustaqarril laha dzalika takdirul azizil alim ya, bahwa setiap matahari itu ada beredarnya tersendiri dan itu adalah takdirnya. Ya, setiap kalau kita belajar kimia, struktur kimia, setiap elektron itu bergerak pada garis edarnya sendiri. Dan sayang itu justru yang ditemukan oleh Niels Bohr, bukan oleh kita, ya kan, oleh orang Islam. Itu adalah teori atom Niels Bohr. Ya. Sungguh luar biasa. Ya. Itu bagaikan miniatur dari planet-planet ini yang saling beredar pada garis edarnya masing-masing. Ya, yang kita kenal dengan kulit-kulit KLMN, ya, kulit-kulit elektron. Nah, itu sungguh luar biasa. Nah, oleh karena itu memahami agama hanya dengan belajar dengan pemahaman atau otak linier yang lahir ya seperti ini. Kalau cara-cara yang dilakukan oleh mereka yang menyebut namanya Wahabi, Salafi atau katakanlah bukan itu ya,